tidak terpenuhi total quality management. Dikelola oleh orang-orang yang bermoral, kemudian perusahaan itu menghasilkan produk maupun perusahaannya sendiri itu berkualitas. Jadi menghasilkan produk dan prasarananya atau pengelolaannya itu berkualitas. Kemudian dikelola dengan cost yang efisien dan efektif, jadi jangan boros. Kemudian waktu pun juga efisien dan efektif, dan perusahaan itu dikelola dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip K3. Kalau kelima-limanya ini terpenuhi, maka terpenuhilah total quality management. Tetapi kalau salah satu tidak terpenuhi, ini kait-mengait. Jadi ini suatu lingkaran. Misalnya begini, apabila perusahaan itu dikelola oleh orang yang tidak bermoral, pasti mengabaikan K3. Nah, karena dikelola oleh orang yang tidak bermoral, maka biasanya kualitasnya juga akan turun. Kualitas produk maupun kualitas perusahaan tersebut. Misalnya dari sisi kebersihan kantornya, misalnya dari sisi ketertibannya, misalnya dari sisi stres tidaknya karyawannya, kan begitu. Karena tidak dikelola oleh orang-orang yang bermoral, maka cost-nya pasti tinggi, waktunya pasti tidak efektif dan efisien. Misalnya begini, kalau dari sisi waktu ya, saya ambil dari contoh suatu negara. Kalau ada perilaku yang berbeda antara Eropa, Amerika, Asia Timur seperti Jepang, Korea, kemudian kita Asia Tenggara, cenderung di Eropa, Amerika atau dulu itu lebih cenderung ke menjunjung tinggi meeting dan HSE, hargaan terhadap waktu. Di sisi lain untuk Asia Timur seperti Jepang, Korea, Cina itu lebih cenderung memberdayakan tenaga manusia SDM itu sampai semakin banyak bekerja dia dikatakan semakin bagus. Makanya di sana banyak sekali SDM atau karyawan yang pulang malam, kemudian overload, tingkat stresnya tinggi, akhirnya dari sisi K3-nya kurang bagus. Meskipun dari sisi kemajuan perusahaan itu produktivitasnya tetapi menyebabkan korban-korban yang jadi ini ada suatu lingkaran begitu, kita lanjutkan saja. Tadi total quality management, sekarang manajemen risiko. Jadi suatu perusahaan itu biasanya ada bagian atau yang mengelola tentang risiko supaya perusahaan itu tidak rugi, gitu ya. Nah, risiko yang dikelola itu ada finansial, K3, sosial, legal, begitu ya. Ini juga suatu lingkaran. Apabila K3-nya jelek, pasti secara finansial itu sangat merugikan. Karena misalnya seperti sejarah US Steel ada ya di Amerika Serikat dulu. Dulu kan perusahaan itu banyak pesanan. Ya, ini US Steel itu perusahaan baja dan kereta api sejarahnya. Banyak pesanan, kemudian digenjot produktivitasnya, akhirnya banyak pesanan, genjot produktivitasnya, banyak lemburan, akhirnya malah semakin sepi, perusahaan rugi, pesanan-pesanan pada kabur. Ternyata setelah diganti dirutnya, namanya Jaili waktu itu, dia analisa, ternyata faktor K3 yang mendasari turunnya kualitas dan produktivitas. Akhirnya Jaili menjadikan K3 sebagai prioritas utama, baru mutu, baru produktivitas,
memprioritaskan di bidang K3-nya. Jadi apabila K3-nya jelek, pasti secara finansial juga sangat merugikan. Contoh lagi misalnya seperti gunung es ya, yang kita kenal gunung es itu. Bahwasanya setiap kita mengaktifkan K3 itu kerugian yang biasa dihitung oleh para misalnya 60.000, biaya dokternya 100.000, ternyata dia kosnya untuk orang tua itu 160.000. Padahal di situ bisa 5-50 kalinya. Misalnya karena flu kita tidak bisa masuk kerja, karena flu kita tidak bisa menemui klien, karena flu kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, karena flu menularkan penyakit ke temannya, dan sebagainya. Nah, ini oleh Universitas Colorado kan akhirnya di rata-rata menjadi 20 kalinya. Jadi di situ jelaslah bahwa K3 diabaikan, finansial pasti rugi. K3 diabaikan pun itu juga secara legal pasti akan merugikan. Kita tahu bahwa mungkin ada protes-protes, pelanggaran hukum, tuntutan hukum, dan sebagainya. Dan secara sosial juga akan sangat rugi. Bahkan dalam suatu teori bahwa apabila kita memprioritaskan faktor sosial di dalam menangani K3 itu, maka akan kita dapatkan keuntungan-keuntungan finansial legal yang didapat. Tetapi kalau kita mengutamakan finansialnya, biasanya legalnya dilanggar. Kemudian kerugian sosial juga. Jadi kalau kita ingin menggapai K3, tujuan K3, maka faktor sosial lah yang menjadi nomor satu dulu. Baru nanti ujung-ujungnya legal dan finansial itu pasti tidak dilanggar. Begitu. Ini lingkaran ya. Kalau kita mengabaikan legal, biasanya juga mengabaikan K3. Kalau kita mengabaikan sosial, kita juga pasti mengabaikan unsur K3, legal, dan finansial. Jadi kait-mengkait. Kita lanjutkan. Saya tidak tahu Indonesia pada posisi ranking berapa dari K3 dunia, tetapi ini ada suatu data dari ILO bahwa ada hubungan terkait antara kompetensi negara dengan tingkat eksiden suatu negara tersebut. Di sini ada titik-titik ya di situ yang dekat garis merah itu ternyata kalau titiknya tinggi pada kompetensinya, kompetitif negara itu, tingkat kecelakaannya itu rendah. Misalnya USA, itu tingkat kompetitifnya negara, daya saing negaranya itu tinggi, nah kecelakaannya rendah. Kita ambil geser ke Belanda, ranking ketiganya. Nah, ternyata ini secara kebetulan apabila ditarik garis lurus titik-titik ini, itu ternyata berhubungan. Kalau kecelakaannya tinggi, itu tingkat kompetitifnya atau daya saing negara itu rendah. Nah, di sini muncullah misalnya Brazil. Brazil rada tinggi tingkat kecelakaannya, tingkat daya saingnya lebih rendah. Nah, Indonesia berada di mana? Indonesia itu sudah di depan persilangan ini. Jadi Indonesia kebetulan sudah tidak jelas ya. Artinya begini, artinya dari perbandingan negara-negara ini kita berada pada ranking yang memprihatinkan, yang sangat rendah. Bahkan saya sendiri juga kurang percaya di sini, apakah benar kita berada di bawah Cina. Nah, ini hanya data ya, yang bisa kita
percaya atau tidak, tetapi ini data mungkin mendekati kebenaran. Nah, untuk mencapai ranking K3 tadi di suatu negara maupun di perusahaan, itu kan pasti ada alatnya. Alatnya itu yaitu kesisteman. Semua harus pakai sistem untuk mencapai tujuan. Nah, di K3 kita kenal dengan sistem manajemen K3 yang waktu itu nomor 5 tahun 96, itu konon adopsi dari sistem manajemen K3-nya Australia. Kemudian ditingkatkan menjadi PP 50 tahun 2012 atau secara internasional menggunakan OSAS 1871, kemudian yang sekarang berubah menjadi ISO. Pada prinsipnya ini kita sepakati bahwa di sistem manajemen ini, manajemen apapun itu pasti ada PDCA. PDCA itu plan, do, check, kemudian assessment, improvement. Nah, tetapi ada uniknya di SMK 3 ini. SMK 3 ini yang mendasari adalah komitmen pimpinan, top manajemen. Kalau top manajemen atau komitmen manajemen itu tidak mempunyai komitmen yang tinggi, maka jangan bicara plan do check improvement tadi, PDCA-nya tadi. Pasti kacau, pasti jelek. Tapi kalau komitmen top manajemennya itu tinggi, nah PDCA-nya pasti bagus. Jadi dasarnya itu adalah top manajemen. Nah, top manajemen kita ketahui di dalam SMK 3 atau OSAS itu biasanya dia harus bersumpah kan, atau membuat suatu kebijakan. Jadi kebijakan itu harus ditulis, harus tertanggal, harus direview lagi secara periodik, per tahun atau per 2 tahun, gitu. Setelah itu disosialisasikan, sumpahnya tadi, kebijakannya tadi, setelah disosialisasikan, dipasang, dibuktikan, kan gitu. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan dia menyediakan sumber daya, ya, baik sumber daya manusianya. Nah, yang pertama adalah organisasinya. Dia harus menyediakan organisasinya dulu, top manajemen itu, seorang direktur itu. Organisasinya harus tingkat apa? Harus tingkat level topnya, yaitu ada di lehernya sang top manajemen atau sang dirut. Jangan ditaruh di bawah bersama dengan manajemen yang lain. Misalnya. Kemudian organisasi itu diisi oleh SDM yang capable, yang tingkat pengalaman dan pendidikannya tinggi atau cukup. Kemudian dikasih anggaran, gitu kan? Anggarannya biasanya dikait oleh kelompok pengusaha Indonesia itu ditetapkan kurang lebih 0,25 sampai 5% dari anggaran produksi. Rata-rata begitu. Tapi kalau ada masukan dari teman-teman yang lain, monggo saya tunggu. Kalau yang pernah saya pahami 0,25 sampai 5% dari biaya produksi yang ideal untuk K3 itu. Nah, kemudian selain anggaran waktu misalnya, dia harus ada sumber daya waktu. Sumber daya waktu itu ya misalnya si top manajemen itu menyisihkan waktu dalam meeting-meeting di bidang K3, kemudian MWT atau manajemen workflow ya, kunjungan-kunjungan dan sebagainya. Dan sumber daya lain, sarana juga di bidang K3 harus disiapkan dan sebagainya. Itu bukti daripada mereka berkomitmen. Baru setelah wadahnya ada, orangnya ada, alatnya ada, baru berjalan pekerjaan itu. Adalah do, kemudian cek CA-nya jalan. Gitu. Nah, apa yang saya jelaskan di atas, seperti SMK 3 tadi, itu ada kaitannya dengan
yang akan kita ulas di sini. Ternyata maju mundurnya K3 itu minimal sangat dipengaruhi oleh keempat unsur ini. Unsur pemerintahnya, unsur industrinya, unsur pendidikan, dan SDM-nya K3 sendiri, seperti kita. Kita bicara dari makro dulu, dari atas dulu, dari pemerintah dulu ya. Nah, tadi kita sebutkan bahwa SMK3 itu intinya adalah atau dasarnya pondasinya adalah komitmen top management. Itu SMK3 itu apa itu namanya di suatu perusahaan. Kalau kita lihat skup yang lebih besar lagi, negara itu juga berproduksi. Makanya negara itu juga bisa kita anggap kumpulan-kumpulan perusahaan, atau mereka juga perusahaan yang wadah besarnya. Karena dia mengeluarkan regulasi dan sebagainya, maka keberhasilan K3 itu nomor satu adalah komitmen dari negara itu sendiri, yang diwakili oleh pemerintah. Pemerintah tertinggi kita, top manajemennya adalah presiden. Jadi presiden itu yang bisa menjadikan K3 Indonesia itu maju tidaknya di dunia ini. Kenapa presiden? Karena presiden itu punya pedangnya, punya senjatanya, punya kewenangannya. Pedangnya apa? Pedangnya PP 50 tadi. Coba kalau presiden ini mengumpulkan menteri-menterinya, mengumpulkan kepala daerah untuk antar menteri bersinergi misalnya. Kemenakernya bersinergi dengan Menteri ESDM, bersinergi dengan Menkes, dan sebagainya, dengan pertanian dan sebagainya, diperintahkan oleh Presiden, semua di bawah kementerian Anda harus melaksanakan SMK3. Tidak boleh tidak. Nah, selama ini kan SMK3 tidak dikerjakan atau tidak diaplikasikan, tidak diimplementasikan di departemen-departemen tersebut ya. Atau kalau diimplementasikan masih kurang, masih sangat kurang. Jadi kuncinya agar K3 kita maju di dunia, keterlibatan presiden sangat diperlukan. Saya sendiri dulu juga di PT POS, SMK3 tidak diterapkan begitu kuat. Saya sendiri membangunnya juga sempoyongan, karena timnya tidak terlalu besar. Bahkan saya pernah dikasih anggaran pernah 10M, tetapi juga banyak yang tidak terserap. Akhirnya kembali ke 5M lagi, yaitu karena di POS sendiri tidak diwajibkan adanya SMK3. BUMN akan menerapkan SMK3 apabila nanti mitranya atau kliennya itu mewajibkan adanya SMK3. Baru mereka akan mewujudkan itu. Yang kedua, penegakan K3 di industri. Sebaiknya juga jangan sampai K3 itu hanya kebanyakan diwajibkan untuk swasta saja. Tetapi BUMN ini juga, terutama BUMN yang non-migas, non-tambang, non-konstruksi, ya, itu rasa-rasanya belum begitu menggigit tentang K3. Kemudian Depnaker sendiri banyaknya mengejar-ngejar ke swastanya. Mungkin juga kalau aparatur negara
atau PNS itu juga diterapkan SMK 3, mungkin juga akan lebih baik. Kemudian di industri, ini juga ada perbedaan antara pelaksanaan K3 klien, kontraktor, dan subkontraktor. Kita ambil dulu dari kontraktor. Kontraktor itu pada saat CSMS, dia akan menyampaikan sebaik mungkin. Pada saat menyampaikan atau menyajikan HSE plan, ideal. Dia presentasikan sebaik mungkin. Begitu juga dalam bridging dokumen HSE. Tetapi dalam prakteknya, implementasinya di lapangan, banyak curian-curian yang dilakukan oleh kontraktor. Misalnya, dari SDM-nya, orang HSI-nya misalnya, direkrutlah orang-orang yang baru, orang yang berpengalaman, yang penting mau dikasih harga murah, misalnya. Ada kontraktor yang begitu, meskipun tidak semuanya. Kemudian pemberian APD, tidak rutin. Peralatan-peralatan, banyak colongan-colongan. Yang standarnya harus tahun sekian, dikasihnya tahun yang lebih tua. Banyak yang harusnya 6 tahun expired, 8 tahun, 10 tahun masih dipakai. Hanya begitu. Nah, itu penghematan-penghematan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, ini kucing-kucingan dengan HSE klien biasanya. Gitu. Jadi perilaku kontraktor tidak disiplin. Belum ada di hati K3 itu. Oleh top manajemen kontraktor itu. Jadi K3 itu diadakan karena permintaan klien. Karena untuk memenuhi tender untuk proyek saja. Tetapi kalau bisa dicolong, bisa dihemat, bisa ditekan, itu mereka akan berusaha di situ. Makanya klien itu dipasanglah K3 di lapangan. Bahkan saya baca-baca itu, saya banding-bandingkan, memang tenaga K3 itu kadang-kadang salary-nya lebih tinggi. Karena memang pekerjaannya yang lebih berat. Ya. Klien sendiri ada juga yang berusaha untuk mendapatkan performance yang lebih bagus, sehingga ada beberapa eksiden yang tidak tercatat. Nyermis tidak tercatat, tidak diinvestigasi. Nah, kalau kontraktornya begitu, kliennya begitu, pasti apalagi subkonnya, gitu kan? Nah, perilaku-perilaku K3 industri ini masih perlu adanya perbaikan. Mungkin lemahnya penegakan tadi ya, penegakan jadi idealisme yang di CSMS itu perlu berkesinambungan sampai nanti evaluasi final evaluation sampai pada juga hasil performanya maupun hasil auditnya. Berikutnya di sisi pendidikan. Pendidikan kita juga masih perlu dibenahi apabila kita ingin mengejar ketertinggalan K3 di dunia ini. Pertama dari sisi kurikulum. Kurikulum kita itu memang cenderung pada filosofi maupun cenderung pada teori-teori yang belum aplikatif atau kecolongan sedikit-sedikit tentang kebutuhan aplikatifnya tidak dipasang di kurikulum. Nah, ini mungkin perlu duduk bersama lagi antara orang lapangan, orang industri, maupun orang perguruan tinggi. Jadi kebutuhan di lapangan dengan di dunia pendidikan itu harus match, harus nyambung. Jangan sampai pendidikan menyajikan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Ya, di lapangan butuh nasi goreng, yang pendidikan menyajikannya soto. Dari sisi dosen, dosen juga sayangnya juga di dunia pendidikan banyak karir yang memang dari awal dia di dunia pendidikan. Jadi dosen-dosen yang dari dunia kerja itu jarang ada di perguruan tinggi di bidang K3. Sehingga ya tidak match lagi. Kalau memang dari dunia pendidikan, feel-nya untuk seperti di lapangan kan nggak dapat. Kemudian tentang teknologi di dunia pendidikan itu juga mungkin perlu ditingkatkan ya. Mungkin nyambung dengan kerjasama antar perguruan tinggi maupun dengan perusahaan-perusahaan. Di bidang SDM K3, ya ini yang lebih mikro lagi tentang kita. Pertama tentang pendidikan K3 tenaga ketiga. Nah, sekarang dunia kerja kita itu lebih butuh kepada orang-orang yang mempunyai sertifikat AK3 umum, K3 migas, dan sebagainya, daripada orang-orang yang pendidikan formalnya memang di bidang K3. Nah, ini kita mempunyai pesaing-pesaing yang mereka itu hanya sertifikasi, kemudian mendapatkan gelar ahli K3. Sedangkan kita ini yang pendidikan D3 saja, gelarnya cuma ahli media. Nah, ini menurut saya itu berlebihan ya. Mungkin Kemenaker nomor 2 tahun 92 tentang penunjukan ahli K3 ini memang perlu dibenahi, perlu diperbaiki. Seharusnya kita itu penghargaannya lebih daripada yang sertifikasi. Saat saya ngambil sertifikat K3 migas pengawas, waktu itu saya di training dulu. Karena konon kalau tidak melalui training sulit lah lulusnya katanya. Oke, kita training. Nah, saat training saya sempat bilang sama trainernya, kebetulan masih muda, perempuan, Mbak, seharusnya saya yang berdiri di situ, bukan Mbak yang menjelaskan ke saya. Saya bilang gitu. Karena apa? Feel-nya nggak dapet. Dia hanya mencocokkan antara soal dengan jawaban, soal dengan jawaban. Tetapi sebab akibatnya nggak ada. Wawasannya juga kurang. Jadi kalau kita ngambil AK3 umum, kalau kita ngambil K3 migas, misalnya, training dulu, itu seperti kita seorang SMA suruh belajar ke SD, menurut saya. Jadi kita harus punya percaya diri bahwa kita itu harus lebih pede dan harus lebih dihargai karena kita tahu bulatnya tentang K3 itu dibanding orang-orang yang hanya sertifikasi. Bedanya orang kuliah dengan orang tidak kuliah itu apa? Orang kuliah itu kan diberikan kurikulum yang terukur. Kemudian diberi ujian yang terukur sehingga dia layak untuk mendapatkan gelar sarjana. Begitu. Nah, ukuran sertifikasi kan menurut saya sangat minim ya, sangat sulit sekali. Akhirnya apa? Tapi dunia kerja sendiri sudah lebih perlu untuk
sertifikasi itu atau akad 3 karena tuntutan daripada Kemenak terbaru. Dari sisi pendidikan, kemudian pengalaman, attitude. Nah, saya akan mengedepankan pada attitude ya. Attitude teman-teman K3 kita, tenaga K3 kita, minimal berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi. Mungkin sekitar 30% itu kurang, dari sisi attitude profesional kurang bagus lah. Kurang bagus kenapa? Karena dia membawakan K3 itu karena merasa kewenangannya tinggi di bidang pengawasan dan sebagainya, mereka cenderung arogan, misalnya. Arogan kah, kemudian kurang merangkul, malah menjadikan K3 sendiri itu tidak menjadikan simpatik bagi tenaga kerja maupun bagi manajemen. Gitu. Jadi kalau saya punya rumus ya, rumus saya itu harusnya ya rengkuh hati mereka dan kalahkan logikanya, mereka akan care terhadap kita. Tapi sebagian dari rekan-rekan kita, apalagi kalau sudah posisinya rada tinggi, duduknya di klien, itu juga merasa harus dilayani, perintah sana perintah sini, kadang-kadang pertimbangannya juga menyulitkan dan sebagainya. Nah, kita harus pandai-pandai di sini karena kita itu menyampaikan ilmu K3, ilmu yang baik. Ini harus dengan baik juga. Jangan sampai kita mengejar kesehatannya, tetapi kita menyakiti perasaannya. Itu juga nggak baik. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman saya cukup ada gambaran ya tentang beberapa teman yang saya sendiri tidak sehingga menjadikan bumerang bahwa K3 ini menjadikan sesuatu yang tidak simpatik. Bahkan kru sendiri nggak akan senang kalau mereka berada di situ. Kalau ada waktu bisa saya ambilkan contoh. Mohon maaf nanti moderator saya ditegur kalau kelamaan atau kepanjangan, minta dipersingkat dan sebagainya. Untuk ilustrasi aja saya sampaikan misalnya begini. Ada teman yang dulu itu pernah saya ceritakan, Pak, waktu saya di Papua, Pak, di situ ada di perusahaan sebelah ada orang yang dievakuasi dengan helikopter karena dipukulin krunya. Besoknya pada waktu saya melakukan pengawasan di pulau kecil, namanya Pulau Farita saat itu. Dia datang dengan grup, kemudian begitu masuk, nyalain sana, nyalain sini, tuding sana, tuding sini, akhirnya kru marah, hampir dikeroyok. Saya misahnya juga mati-matian, akhirnya saya teriak kepada kru, kalau Anda mukul atasan saya, berarti Anda mukul saya. Akhirnya kru itu mundur, kasihan Pak Bambang. Artinya tidak terjadi pemukulan. Ada juga yang pertimbangan salah, misalnya saat akan motong pohon pakai pensel, kemudian dibacakan CSA-nya. Di situ ada beberapa orang, ternyata di CSA itu ada salah satu persyaratan memakai rompi yang berreflektor. Di situ tidak disediakan rompi reflektor. Akhirnya di stop. Nah, ini juga menurut saya berlebihan. Kenapa? Saat itu siang hari banyak yang awasi dan sebagainya. Hilangnya rompi reflektor itu harusnya menjadi hal yang bisa ditoleransi supaya tetap bisa berjalan gitu loh. Jadi akhirnya ribut, nah akhirnya
kurang simpatik terhadap K3. Jadi kita harus pandai-pandai gitu. Ada juga yang arogan sampai mau dipukulin di lapangan. Saya lihat gesturmu aja nggak suka dan sebagainya. Jadi kita harus punya seni. Lalu kita boleh marah nggak? Boleh marah. Bahkan harus marah kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran. Tetapi di situ marah juga marah yang benar, marah yang baik, marah yang tidak menyakitkan. Jadi marah yang benar itu marah yang pada konten permasalahannya saja, tidak melebar kemana. Kemudian tidak menyakiti, apalagi kalau marahnya itu kita membela mereka. Wah, itu sangat bagus sekali. Kita marah kok tapi membela mereka demi kepentingan mereka. Itu pasti yang dimarahi tidak sakit hati, justru malah sadar dan mendukung. Salah satu contoh misalnya pernah saya nyetop pekerjaan pada waktu kru itu terjun ke muara mau betulin floating jetty yang rada kurang rapih mau dibetulkan. Kebetulan muara itu ada buaya dan dilarang memang berada di dalam muara itu masuk ke air. Nah, akhirnya saya stop, saya suruh naik semua, saya bariskan, saya marahin. Itu saat saya baru 2 minggu naik di Papua itu. Saya marahin, tetapi mereka tidak ada yang sakit hati, bahkan malah ASN-nya, Pak, tolong Pak, kalau dipulangkan, saya dulu yang dipulangkan Pak, jangan kru saya Pak, saya yang bertanggung jawab Pak. Gitu. Nah, kita mau bisa sadarkan, ini peringatan terakhir, dan bisa pekerjaan bisa mengalir lagi, dan kita tidak ada tidak ada dendam dan sakit hati kita ke kru, karena kita sehari-harinya berada di kru. Jadi attitude bagi teman-teman K3 itu sangat penting ya, supaya kita bisa bekerja nyaman, bisa membangun kerjasama dengan mereka. Kualitas SDM ini kumpulan dari pendidikan, pengalaman, dan attitude kita. Itu akan menjadi kita. Nah, kesimpulannya, bahwa untuk mengejar K3 yang sangat tertinggal tadi dengan negara-negara lain, yang memang tidak bisa harus top down. Harus dari top manajemen. Top manajemen negara kita adalah presiden, maka ya tidak bisa tidak campur tangan presiden itu menjadi suatu keharusan, menjadi suatu kebutuhan. Saya seringkali mengikuti seminar-seminar dari Depnaker dan sebagainya. Itu kok setiap tahun perkembangannya hanya keprihatinan K3 kita, keprihatinan K3 kita. Padahal K3 ada di pundak dia, tanggung jawab mereka. Jadi kok seakan-akan, ya mohon maaf kalau saya salah ya, seakan-akan bangga dengan ketertinggalannya gitu ya. Jangan sampai dengan ketertinggalan ini menjadikan suatu proyek gitu. Tetapi kita harus cari solusi supaya toh nanti kalau negara kita K3-nya maju juga proyeknya juga makin banyak. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, saya berharap munculnya Satria Piningit di bidang K3. Siapa di antara kita di dunia pendidikan maupun alumni atau praktisi-praktisi K3 yang bisa menyadarkan presiden, yang bisa masuk ke lingkaran presiden. Syukur-syukur ada orang K3 menjadi presiden. Syukur-syukur orang hiperkes yang menjadi presiden. Gitu. Supaya apa? Nanti toh peduli K3, menggerakkan K3 di negara kita, dan itulah kalau top manajemennya kurang greget, kurang peduli, kurang komitmen, ya kita nggak bisa bicara ke yang PDCA tadi, plan detect
dan A-nya tadi. Kemudian undang-undang juga perlu dibenahi. Memang kita banyak sekali masing-masing departemen kementerian punya undang-undang sendiri. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 atau Permenaker Nomor 2 tahun 92 tadi barangkali sudah diperbarui ya, saya juga perkembangannya kurang mengikuti tentang penunjukan ahli KPK tadi. Nah, itu juga perlu perbaikan menurut saya. Gitu. Jadi kadang-kadang undang-undang Menteri Kesehatan punya sendiri, Permenaker punya sendiri yang yang bisa dikombin sebetulnya. Atau seperti undang-undang kita juga pecah-pecah ya, banyak sekali yang peraturan-peraturan yang kalau saya perbandingkan dengan peraturan Menteri ESDM nomor 555 yang sudah diganti, itu lebih bagus nomor 555 itu. Kenapa lebih bagus? Karena di situ memang satu kesatuan tentang K3, tambang dan migas itu sudah ada di situ. Jadi kalau kita membaca permen ESDM itu, saya pikir, wah itu sudah K3-nya sudah lumayan bagus. Karena memang sudah satu kesatuan itu. Kemudian kita juga perlu membenahi sertifikasi ya. Jadi sertifikasi ini mohon juga lebih tertib lagi, misalnya dari sisi persyaratan pendidikan, persyaratan pengalamannya, kemudian sebutannya ya juga kalau menurut saya rada ngiri itu dengan ahli K3-nya mereka, sedangkan kita sendiri harus juga ikut sertifikasi. Dan kita sendiri sebutannya juga ahli media. Ini perlu benar-benar tertib ya dengan sertifikasi. Kemudian tadi membenahi dunia pendidikan supaya match antara kurikulum, kemudian pencetakan tenaga K3-nya dengan permintaan di lapangan. Kemudian kita juga berharap menjadi satria piningit, teman-teman jadi satria piningit di lingkungannya masing-masing, menjadi role model K3-nya di lingkungan masing-masing. Menjadilah tenaga K3 yang attitude-nya bagus, dihormati teman-temannya, disegani, dan justru diharapkan keberadaannya. Itu saja saya rasa yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi memang top manajemen di sini sangat berperan penting Pak ya dalam keberlangsungan atau keberjalanan K3, termasuk di Indonesia sendiri butuh seseorang presiden yang di sini disarankan oleh background K3 ini, sampai background K3 agar Indonesia lebih melek dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Baik, dari rekan-rekan mungkin ada yang mau disampaikan atau mau didiskusikan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya bagi rekan-rekan, mumpung masih pada hadir nih. Takutnya nanti kalau di akhir pada keluar karena ada urusan masing-masing. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat bersilaturahmi bukan hanya di virtual saja nih. Nanti mungkin ada lain waktu. Baik. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang mau diskusi atau mau disampaikan? Boleh nih kita. Pak Bambang, Ihda, Pak. Baik, Pak Ihda. Mungkin agak sedikit out of topic ya, maksudnya
keluar dari temanya Pak Bambang. Saya tuh penasaran Pak sebenarnya. Jenengan kan lama di PT Pos ya, dan mungkin tidak banyak dari kita teman-teman kalau ngomong safety kan mungkin lebih banyak ngomong K3 kan ceritanya tambang, terus tambang batu bara, tambang minyak dan bumi, minyak gas bumi dan seterusnya seperti itu, manufaktur. Kalau jenengan melihat di PT Pos itu sebagai pelaku sejarahnya itu kayak apa sih K3-nya? Nah, seperti itu Pak. Mungkin sebagian dari teman-teman juga sudah pernah masuk di area warehousing dan seterusnya, tapi tak pikir Pos itu kan sesuatu yang unik ya, BUMN, kemudian dulu sempat menjadi pemain tunggal di sisi freight forwarding dan seterusnya gitu. Nah, jenengan melihat Pos, mungkin bisa cerita sedikit kali ya, pengalaman di PT Pos terkait K3 itu apa sih item yang menjadi fokus dan seterusnya kayak gitu-gitu. Baik Pak Ida, terima kasih. Mungkin saya cerita historinya dulu ya dari awal kerja. Jadi saya waktu itu satu-satunya tenaga K3 yang direkrut oleh PT Pos Indonesia, oleh dokter teman saya. Begitu masuk, dokter sendiri juga bingung kan dia nggak bisa nyusun job desk-nya, apalagi program-programnya. Jadi saya ditantang begini, Anda sekarang kerja dulu di Agindaris, tetapi Anda persiapkan pekerjaan-pekerjaan untuk Anda sendiri. Jadi job desk-nya yang nyusun saya, program-program kerja K3 yang nyusun saya, meskipun saya orang staff ya. Saya bahkan tidak akan bekerja kalau saya tidak mengajukan pekerjaan. Karena apa? Bisa dikatakan sombongnya atasan nggak bisa nyuruh apa, disuruh apa, bingung. Akhirnya saya program pertama kali membuat atau melakukan pengukuran lingkungan kerja di kantor Pos Bandung. Saya ukur kebisingan, pencahayaan, kelembaban, dan sebagainya. Saya laporkan sampai ke direktur utama. Nah, komen daripada direktur utama itu angkat secara nasional. Karena saya hubungkan antara kurangnya pencahayaan atau intensitas pencahayaan, baik kualitas maupun kuantitasnya, itu berpengaruh pada produktivitas, berpengaruh pada penampilan dan sebagainya. Jadi kita kaitkan dengan uang waktu itu. Saya ngambil ilmunya dari Menteri Lingkungan Hidup, orang sarjana ekonomi, tetapi menjadi Menteri Lingkungan Hidup berhasil Pak Emil Salim ya, karena segala sesuatunya dihubungkan dengan uang. Nah, akhirnya kami mendapat perhatian, mulai mendapat perhatian dari 1 tahun ya. Mungkin bulan ketiga saya sudah melakukan action itu, merangkul dengan Balai Hiperkes Bandung. Kemudian saya membuat program lagi pelatihan kebakaran. Dan berangkat dari kecil-kecil itu. Berangkat dari kecil-kecil, kemudian saya mulai melirik yang besar, yaitu di sisi peraturan dulu. Dasar hukumnya dulu saya harus punya. Maka saya menyusun konsep atau draft tentang sistem manajemen K3 di PT Pos Indonesia. Surat keputusan direksi tentang manajemen K3 di PT Pos Indonesia. Saya berhasil menyusun itu, ditandatangani oleh direksi. Kemudian muncullah saya harus memisahkan anggaran kesehatan dengan anggaran K3. Karena waktu awal itu saya dikasih anggaran itu ngambil dari anggaran kesehatan. Nah, kita berhasil mempunyai kode rekening sendiri tentang K3. Waktu itu kalau nggak salah
ada 10 kode rekening waktu itu. Setelah kita dapat kode rekening, mengajukan anggaran, dari kecil kemudian membesar dari mungkin 25 juta, 75 juta, akhirnya bisa sampai 5M, pernah sampai 10M, meskipun tidak terkerat bisa 5M. Karena kita harus menggerakkan nasional, jadi kita banyak training dan sebagainya. Nah, kemudian kebetulan PT Pos bermitra atau mengajukan tender ke PDSI. Ya, kita harus CSMS. Nah, di situ di CSMS ketahuan banyak kekurangannya kan. Ini momen yang penting untuk saya mengajukan perbaikan-perbaikan ke direksi. Dari bikin kebijakan, dari bikin sosialisasinya, dan sebagainya. Nah, atas dasar kebutuhan klien, alasan kebutuhan klien, maka disetujui. Kita bikin aktivitas-aktivitas untuk memenuhi CSMS tersebut. Begitu. Kemudian kita melakukan regenerasi atau tenaga-tenaga ketiga secara nasional Wilpos dari Medan sampai Papua. Kita training waktu itu tahun 99. Jadi begitu, kita harus banyak kreasi sendiri. Bahkan kalau tanpa kreasi, saya bisa nganggur, saya bisa leha-leha. Saya nggak capek, tetapi dengan kreasi saya tidak capek, tetapi ada rasa kepuasan dan ada ilmu baru. Jadi kadang-kadang kita juga harus jadi kuli, bergaul dengan security, bergaul dengan orang GA, ya kita sudah masukin semua gedung pos Indonesia yang ada di lapangan Banteng, dari perkamat dan sebagainya, kaki saya hampir lempoh waktu itu, terus di gedung pos, terus di wahana bakti pos Bandung dan sebagainya. Harus mau itu, tetapi juga harus mau duduk bersama direksi juga. Jadi kita bisa ke atas, bisa ke ya memang belum sempurna sekali, tapi itu pasti saya. Kemudian saya juga pernah investigasi kecelakaan di gedung pos Indonesia. Saat itu ada yang kejatuhan kantong surat itu, meninggal. Nah, itu mulai kita pakai teori sekat gitu ya. Kita investigasi gitu ya. Itu kaidah. Jadi kita ditanya di pos gitu. Baik. Menarik ya. Karena gini Pak Bambang sih sebenarnya. Saya nggak tahu ya, kalau saya kan angkatan 97 gitu kan. Zaman masih kecil itu pos kan sangat mendominasi, dan sampai sekarang itu sebenarnya saya nggak punya kepikiran gitu. PT Pos tiba-tiba kembali ke jalan yang benar, merekrut Pak Bambang untuk K3 gitu. Seperti itu. Tapi yang disampaikan sama Pak Bambang bagi saya sih sesuatu yang menarik, karena pada akhirnya kalau dulu saya sempat pernah di manufaktur, dan sama seperti ketika Pak Bambang direkrut, terus jadi ya kalau saya nggak cari kerjaan sendiri ya sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu. Dan ini saya pikir juga lebih baik bagi kita teman-teman yang dari Hiperkes yang terkenal survivalnya tinggi gitu. Kalau saya catat tadi mulai dari yang kecil sampai ke manajemen, dikuantifikasi dalam bentuk produktivitas atau uang, jadi mendapatkan perhatian. Kalau perlu gunakan dorongan customer atau klien sebagai alat untuk menekan manajemen bahwa kita butuh ini loh, seperti itu. Dan yang paling penting ya kreatif tadi ya, bisa bergaul dengan semua kalangan dari teman-teman security, satpam sampai dengan direksi. Menarik sih Pak, saya baru kepikiran aja PT Pos punya K3 gitu ya waktu itu ketika saya dengar Pak Bambang Aminarto di Bandung itu gitu. Lanjut Mas Dani. Saya tambahkan sedikit Pak Ida, ada pengalaman ya. Saya tambahkan dikit ya. Nggih.
Nah, ada penawaran yang sangat menarik itu dari PT Sampurna seperti itu. Menawarkan kalau bisa semua logistiknya PT Sampurna, rokok Sampurna, kalau pos mampu dikasihkan pos. Nah, tapi menyediakan standar K3 dan truk yang cukup, gitu kan. Nah, kita ternyata tidak mampu. Gagal di K3-nya gara-gara gagal di tendernya gara-gara K3. Kemudian kacang Garuda juga begitu, Pak. Kacang Garuda itu cinta pos juga. Silahkan ambil semua kalau pos mampu. Tapi juga kita tidak mampu, Pak. Gitu. Tapi sebagian kacang Garuda itu oleh pos. Cuman secara umum kita tidak mampu. Kalau proyeknya Sampurna maupun kacang Garuda itu terpegang, Pak. Justip yang lain ditutup pun masih untung. Nah, sekarang PT Pos Indonesia itu memang rada decline. 7% sekarang pasarnya. Dulu 100% ibaratnya, atau 90%, sekarang 7%. Tetapi sedikit promosi, Pak ya. Saya kemarin live dengan penerbit pengarang buku Sholawatin Saja itu saya pesan, ada yang komplain kadang katanya terlambat dan lewat pos lah. Loh, lewat pos itu justru paling murah dan tidak ada keterlambatan, tidak ada komplain, ada promosinya. Sedangkan yang lain-lain saya selalu mendapat komplain, meskipun 1, 2, 3 semuanya ada komplainnya. Hanya PT Pos yang tidak ada komplain. Yang ini yang susah didapatkan, merengkuh hati masyarakat untuk kembali ke pos tadi. Ya terlanjur kehilangan. Jadi itu Pak Ida, promosi sedikit. Terima kasih Pak. Ya, oke Pak, baik. Baru saja saya mau menambahkan Pak, bertanya terkait apa sih Pak manfaatnya yang didapatkan selama ini, mungkin Pak dari tadi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Bambang, termasuk tadi investigasi, terus penerapan perundangan, seperti itu Pak, di PT Posnya sendiri. Pertama, saya mulai mendapat dukungan dari seluruh elemen pos, dari pimpinan Wirpos, kepala kantor pos, mungkin hampir 100% mendukung betapa pentingnya K3 waktu itu. Terutama dikaitkan dengan tempat kerja yang tidak nyaman, kemudian pengobatan yang tinggi sekali di PT Pos Indonesia, pemborosan di pengobatan, maupun kurang manusiawinya tempat-tempat kerja perusahaan itu dukungan yang pertama. Dukungan yang kedua, tuntutan dari klien, karena sudah mulai ada klien yang mempersyaratkan K3, yaitu yang saya alami pada waktu itu GPSI pertama, kemudian muncul lagi Sampurna tadi, dan seterusnya. Jadi ternyata K3 penting. Nah, sayangnya ini dari sekian banyaknya direksi, misalnya 6 direksi, nah tidak semulus semua. Dirutnya bagus, dirut yang lain mungkin ada yang. Nah, disitulah ada penjegalnya. Biasanya yang paling sulit itu ada yang resisten satu pun, apalagi di decision maker, itu yang menyulitkan kita. Ngos-ngosan kita menghadapi satu decision maker itu. Itu Pak Danang. Ayo Mas, Mbak yang lain, kalau mau ada yang mau ngobrol, mau nanya, silahkan. Pak Bambang, izin bertanya Pak Bambang. Perkenalkan Pak, saya Hajir Pak. Saya tertarik tadi terkait
untuk masalah yang itu ya Pak ya, proses tender dari kontraktor ke klien gitu ya Pak ya. Ada beberapa kontraktor yang terkadang mereka mengajukan nama-nama personel HSE yang yang di awal waktu proses tender itu emang benar-benar HSE benar-benar HSE yang experience ya, tapi ternyata di lapangan ketika mereka udah lolos, mereka hanya memberikan HSE yang mungkin baru ya fresh grade lah, seperti itu. Jadi untuk aplikasi di lapangannya jadi kurang maksimal untuk menerapkan K3, Pak Bambang. Mungkin ada pengalaman dari Pak Bambang ya untuk menghadapi beberapa kontraktor seperti itu Pak Bambang. Dan terkadang pula ada yang beberapa CV kita atau CV teman-teman dipinjem lah istilahnya, nanti kalau bilangnya kalau lolos tender baru kita rekrut seperti itu Pak. Mungkin Pak Bambang ada pengalaman menghadapi kontraktor seperti itu Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Hajir Pak, Hajir. Angkatan berapa Mas? Angkatan 2008 Mas. Oh 2008, baik. Sama persis yang saya jalani ya. Saya minta medik yang berpengalaman karena pengalaman kemarin ada accident tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya minta yang berpengalaman lah untuk kali ini, dikasihnya orang fresh graduate lagi gitu. Saya minta apalagi HSE yang experience, kasihnya orang lulusan olahraga tapi punya K3 migas, baru lulus jurusan olahraga punya K3 migas. Terus kerja pertama kali di saya lagi, aduh ini gimana nih, begitu ya. Jadi nggak ada gregetnya, bahkan ada yang lebih parah lagi, sopir diangkat jadi supervisor gitu. Yang ya kalau attitude-nya bagus nggak apa-apa, nah, attitude-nya jadi kurang bagus gitu kan, akhirnya ya itu sama yang saya alami. Ada beberapa strategi yang bisa kita jalankan. Pertama, di saat kita melakukan penilaian, kan di situ ada PCA, ada BIP maupun BIP. Ya. Jadi work in progress itu kita nilai per 3 bulan ya, kita nilai HSE-nya. Kemudian nanti final evaluation juga kita telurkan ya nilainya. Di situ kita jatuhkan aja nilainya, atau minimal ya kita tidak bisa menolong terlalu banyak di bidang SDM-nya seperti itu. Gitu. Jadi di kontraktor tadi nggak bisa mendapatkan nilai yang memadai untuk tender ke depan, juga mereka akan mengajukan nilainya yang kurang bagus lah. Minimal juga di mata atau diingatan teman-teman pengambil keputusan ya, itu menjadi ya. Pernah sekali misalnya kita informasikan ke atasan kita, ada kasus begini, permintaan surat izin kerja atau permit. Kebetulan harus lewat saya minta dokumennya. Oh ya Pak, nanti saya printkan dulu. Saya dilewati, kemudian langsung ke manajemen mengajukan permit. Manajemen juga kecolongan, belum ada paraf saya, langsung ditanda tangan. Nah, feeling saya udah nggak enak. Saya telepon manajemen. Nah, saat itu dari bagian bawahnya sampai kepada sekretaris FM. Sekretaris FM itu wakil kepala tambang. Jadi di situ yang tanda tangan atau mengeluarkan permit pejabat tertinggi. Saya telepon dua-duanya.
ini perusahaan ini nakal. Oh ya Pak, tolong ditelusur ke FM dan tangan belum. Ya telusur ke FM ternyata sudah keluar juga, sudah masuk juga. Akhirnya oleh pihak manajemen ditarik gitu, ditarik permitnya. Jadi teman-teman HSE kontraktor itu di WA hubungi yang tadi sudah ditandatangan, kita tarik. Kemudian di meeting pun juga dia dilakukan. Kan ada progress meeting ya. Kalau di saya seminggu 2 kali. Nah, kalau sudah di meeting kita ungkapkan juga mereka mengalihkan. Itu strateginya Pak. Terima kasih. Untuk itu Pak, ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan Pak gini ketika proses tender gitu ya Pak ya. Ada perusahaan yang emang sudah melakukan interview langsung ya Pak ya terhadap personel HSE yang sesuai yang diajukan seperti itu Pak. Apakah dari Pertamina sendiri sudah menerapkan seperti ini Pak? Apa ya? Saya intinya mungkin belum kena ya, tapi saya coba jawab. Untuk ke kontraktor atau untuk Pertamina sendiri nih Pak? Untuk ke kontraktor Pak, ke kontraktor kadang itu Pak, kadang yang CV yang diajukan kan sesuai itu ya Pak ya, tapi kan di lapangannya untuk orangnya kan terkadang nggak sesuai itu Pak. Ini Pak, kita diminta untuk nanti harus interview klien dulu baru boleh bisa masuk seperti itu Pak Bambang. Apakah bisa diterapkan itu Pak? Baik, Pak. Jadi kalau di kami itu kebetulan di awal itu ditampilkan dulu di HSE plan-nya Pak, tentang nanti akan disediakan HSE sekian orang dengan persyaratan sertifikat dan gas operator. Jadi apa ya, belum atau kesepakatan untuk rekrutnya, apalagi menginterview tidak ada di sana. Cuman dimasukkan dalam SOP itu. Nah, pada waktu nanti kita memeriksa komplain K3-nya, persyaratan K3-nya, itu kan persyaratan itu kan ada alat, ada SDM, ada risk assessment maupun ada prosedur kan. Nah, kita lihat SDM-nya. Nah, kalau tidak ada sertifikat seperti yang dijanjikan tadi, kita tolak. Nah, kalau saya, nah, kalau ada sertifikatnya seperti yang dijanjikan, ya sudah, mana lagi sudah ada sertifikatnya, meskipun dalam tanda kutip ya kualitasnya orang baru, tidak jurusan dan sebagainya. Nah, itulah yang saya singgung tadi, sertifikasi itu harus dibenahi lagi, lebih disiplin lagi, gitu Pak. Misalnya fresh graduate, bukan bidangnya, nggak punya dapat sertifikat, apalagi ahli, gitu. Maaf, menyimpang dikit ya. Bahkan saya pernah mengusulkan tuh gini, apakah lebih banyak tenaga K3 bersertifikasi? Jangan bilang ahli lah, bidang akademik umum itu. Dengan 2 minggu saja. Ya apa deh? Pak ya, semoga masih ada ganjalan Pak untuk jawaban saya tadi. Terima kasih Pak Bambang untuk jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Mas Ajir, angkatan 2008. Baik, selanjutnya dari partisipan yang lain, rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau disampaikan juga. Tadi terkait Mas Ajir terkait dari subkon ya, subkon atau kontraktor, lebih ke CSMS-nya. Ya, oke Pak.
mungkin sambil rekan-rekan yang lain Pak ya, terkait tadi Pak untuk yang kurikulum kan untuk mensinkronkan atau menyambungkan antara kurikulum yang di pendidikan nih, misal di kampus sama yang di lapangan, bagaimana sih Pak tips yang baik nih buat mungkin di sini kita ada yang di pendidikan mungkin seperti itu Pak. Saya Pak Danang ini. Iya, ini mungkin. Ya, mestinya ada survei atau penelitian dari dunia pendidikan tentang permintaan sebagian besar dunia kerja. Sehingga nyambung tentang syukur-syukur mereka diajak duduk bersama di dunia kerja dengan dunia pendidikan, duduk bersama menyusun mata kuliah atau kurikulumnya. Banyak sekali yang kita tidak dapatkan di dunia pendidikan pada saat kita di dunia kerja. Nggak tahu sekarang scaffolding dapat apa belum, saya dulu nggak dapat, misalnya begitu ya. Nah, tapi intinya menurut saya yang paling menjadi wajib itu dan panjang beberapa semester itu adalah sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 itu jangan filosofinya, jangan hanya teorinya, tetapi bisa sampai menyusun CSMS, bisa sampai menyajikan dokumen-dokumennya. Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam CSMS itu kan sesuatu yang dikerjakan oleh perusahaan. Nah, jadi kalau bisa membuat lampiran-lampirannya itu dalam CSMS, nah itu tidak bagus itu. Kemudian simulasi tentang kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang diwajibkan dalam CSMS atau dalam SMK 3, misalnya begitu. Nah, aktivitasnya apa, simulasinya apa? Misalnya kita diwajibkan di situ membuat drill atau drill emergency response. Ya, kita sekali-kali bikin drill emergency response. Jadi seakan-akan kampus K3 itu suatu perusahaan gitu. Ya, kalau sudah bisa begitu mungkin akan lebih baik, lebih siap diterima di dunia kerja. Ya, baik, baik Pak, terima kasih. Kita di sini bisa nyolek Bu Maria nggak nih? Bu Maria nih termasuk praktisi di pertambangan dan juga salah satu dosen Hiperkes nih, Bu Maria. Bisa kita minta bantuan buat komentarnya nih Bu Maria. Halo Bu Maria. Bu Maria Paskanita nih hadir ternyata. Angkatan 98. Ada Nita, ada Dina. Nah, Dua-duanya 98, dua-duanya dosen. boleh nih komentarnya mungkin agar kita bisa menambah lagi ilmu pada malam hari ini. Jadi dari background pendidikan, jadi kita tuh Hiperkes bukan hanya orang lapangan aja nih. Jadi ternyata ada sebagai dosen juga. Nanti mungkin salah satu dari kita ada yang terinspirasi mungkin gitu. Bu Maria. Iya nih, monggo ditunggu sekali nih masukannya atau sharingnya. Iya atau Bu Dina, angkatan 98 dosen. Atau Mas Tony nih, boleh nih Mas Tony nih. Karena istrinya dosen Hiperkes juga, boleh Mas Tony. Mas Tony siapa? Mas Danang. Iya, boleh Mas. Dengan Ferry Mas Danang. Oh ya, boleh. Mohon izin. Iya. Mas Ida, mohon izin Mas Ida. Monggo. Monggo Mas. Saya ingin ini aja Pak Bambang menambahkan yang tadi dijelaskan Pak Bambang terkait dengan
CSMS. Nah, ini kebetulan kita satu payung nih Pak Bambang. Jenengan di zona 9, saya di zona 5. Jadi terkait CSMS seperti yang Pak Bambang sudah jelaskan tadi, memang ada beberapa layer, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk salah satunya menseleksi bagaimana kontraktor itu comply dengan apa yang sudah kita persyaratkan. Salah satunya tadi yang ditanyakan Mas Hajir tadi ya, terkait dengan personil dari AS-nya kontraktor yang ketika pada saat tender itu CV-nya wow gitu ya, tapi pada kenyataannya setelah menang atau dapat, ternyata yang dikirim adalah tidak sesuai dengan yang disampaikan. Nah, itu bagi kita di kami itu ada beberapa hal yang sebelum proyek itu dimulai, tadi juga sudah disampaikan Pak Bambang, kita ada yang namanya pre-job activity, PJA. Jadi dalam PJA ini semua ketentuan-ketentuan yang ada itu akan dicek satu persatu, compliance-nya seperti apa. Nah, itu nanti kalau dilihat di salah satu aspeknya dari apa yang ada di form PJA itu ada yang istilahnya masih temuan yang major, itu ya proyek belum akan bisa dimulai. Itu salah satunya screening-nya itu. Kemudian juga ada beberapa kali juga case-nya adalah kita interview terhadap personil yang akan di-assign untuk menjadi petugas K3 yang akan support ke kita. Nah, itu dari situ kita akan melihat apakah dari sisi CV, pengalaman, dan sebagainya itu apakah sesuai dengan apa yang dijanjikan. Terus, dan di kita juga, di Pertamina itu kita juga ada, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bambang, terkait dengan work in progress. Nah, itu work in progress ini juga salah satu, seleksi kita juga. Bagaimana ketika mereka dalam proyek yang sudah dimenangkan, dia sudah menang tender, itu kemudian apakah mereka konsisten dengan apa yang dijanjikan di awal. Nah, itu setiap, kalau di kita, kalau untuk proyek yang lebih dari 1 tahun, itu minimal 4 kali kita melakukan WIP. Jadi setiap 3 bulan sekali, kita akan melakukan WIP. Tapi kalau yang di bawah 1 tahun, itu minimal sekali. Nah, itu dari situ juga, di WIP itu juga ada kriteria terkait dengan personil. Jadi personil kompetensinya seperti apa, itu juga akan dicek. Jadi tidak hanya personil dari HSE aja, tapi juga dari personil-personil inti dari tim di proyek tersebut. Misalnya kalau untuk yang kontraktor terkait dengan lifting activity, yaitu kita akan lihat kualitas supervisornya apakah sesuai atau enggak. Karena kadang ketika berjalannya proyek itu kan juga ada pergantian juga dari pihak kontraktor. Mungkin supervisornya keluar dan sebagainya, itu penggantinya seperti apa, itu juga akan bisa kita detek dari WIP tersebut. Terus juga selain dari sisi itu, kita di Pertamina itu yang kemarin itu kita juga ada yang namanya kompetensi untuk HSE, Safety Officer. Jadi itu dari personil dari masing-masing anak perusahaan maupun dari kontraktor yang support ke kita, itu kita ada semacam tes kompetensinya juga dari HSE-nya yang akan masuk. Jadi kita ada beberapa modul, kemudian juga kita ada tesnya juga. Nah, itu kalau dari hasil tes tersebut mereka dinyatakan kompeten, itu mereka akan mendapatkan sertifikat dari kita tim HSE. Dalam kemarin kalau di organisasi yang kemarin itu kalau kami dari PHE dulu. Sekarang kita sudah di subholding upstream, itu kemungkinan akan sama terkait dengan kompetensi dari petugas K3 yang akan support ke Pertamina. Sehingga harapannya adalah nanti semua petugas atau personil K3 itu mempunyai pemahaman yang sama ketika support ke
Pertamina di seluruh Indonesia. Karena saat ini kita udah dibagi dari Sabang sampai Merauke itu ada di 5 region ya, 5 regional. Nah itu nanti ke depannya mungkin dari sistem K3-nya pun juga akan disamakan, tapi itu memang memerlukan waktu karena dari berbagai macam basic dari AP yang ada. Mungkin sedikit tambahan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa memperjelas atau menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Bambang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ferry, terima kasih banyak Pak. Penerapan CSMS-nya hampir bagus Pak ya di sana berarti. Berarti kemarin out of topic nih Pak. Lebaran di mana nih Pak Ferry? Ini alhamdulillah saya lepas di rumah ini, nunggu jadwal untuk naik. Jadwal untuk naik. Baik Pak, semoga tetap diberikan perlindungan Pak ya. Sampai kembali ke set lagi. Amin. Amin, amin. Ya, minta waktu Pak Danang. Ya, boleh Pak Bambang. Silahkan. Terima kasih nih Pak Ferry. Wah, ini kalau ada teman satu guru satu ilmu kan saling melengkapi, enak sekali. Terima kasih Pak Ferry. Salam dari Tanjung Tabalong. Siap, Pak Bambang. Lanjut Pak Danang. Ya, oke, baik. Oke, kami sejujurnya masih menunggu nih komentar dari background pendidikan Bu Maria atau Bu Dina. Tapi mungkin kita skip dulu Pak pendapat dari beliau-beliau ini. Terus mungkin ini Pak terkait nanti ke depannya nih pemerintah akan bagaimana nih Pak prediksinya terkait K3. Kan kemarin kita sempat melihat isu kayak perundangan kan banyak yang dirubah tuh karena menyesuaikan dengan perundangan cipta kerja. Nah itu Pak khususnya. Untuk kedepannya nih Pak Bambang bagaimana Pak? Saya usul Pak Danang. Ini ya, kan boleh, ada Pak Iga dan ada pakar-pakar yang lain. Oh ya. Nah, mungkin yang lain ya Pak ya. Boleh. Oke. Beliau juga berbobot lah. Ya, mungkin Pak Tri Mulyadi nih, boleh Pak? Sesuai dengan background-nya. Boleh ini Pak, kita minta pendapatnya nih Pak. Pak Tri Mulyadi. Terima kasih Mas Danang. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini Pak Tri? Di rumah di Cisauk. Oh iya, Cisauk, Kabupaten Tangerang Pak. Ya. Pak Bambang apa kabar? Sebelumnya menyapa pembicara dulu. Pak Bambang mungkin masih ingat pernah ketemu saya waktu saya lagi audit di Pama Bero ya, malam-malam dengan Pak Joko mungkin. Mudah-mudahan masih ingat. Aduh, saya kolek-kolek lagi Pak. Apa ya, malam-malam. Baik, sebelumnya kepada teman yang merayakan Hari Raya, perkenankan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Oke, baik. Yang pertama menanggapi terkait tentang tadi ya, ilmu apa yang harus dikuasai yang utama. Kalau menurut saya sebenarnya teman-teman yang perlu dikuasai yang pertama yang lebih mendalam adalah kaitannya dengan sistem manajemen tadi ya. Karena sebenarnya semua ilmu tentang K3 itu sebenarnya nanti akan sangat berkaitan dengan elemen-elemen yang ada dalam sistem manajemen gitu ya. Sehingga ini setiap ahli K3 ataupun teman-teman yang bergerak di K3 ini hukumnya wajib menurut saya ya harus menguasai tentang sistem manajemen K3. Karena itu menjadi pondasi dari implementasi K3 di semua sektor industri ya. Gitu. Nah, kemudian baru nanti di dalam setiap atau masing-masing elemen sistem manajemen itu nanti akan memerlukan ilmu-ilmu pendukung yang lainnya. Gitu ya.
Contohnya misalkan di dalam sistem manajemen ada berkaitan dengan plan-nya, perencanaan. Nah, ini ada namanya identifikasi bahaya dan penilaian risiko, gitu ya. Nah, tentunya nih setiap aktivis K3 harus wajib paham tentang elemen ini ya. Nah, kemudian supaya bisa melakukan identifikasi bahaya dan juga penilaian risiko, tentunya perlu pendukung ilmu yang lainnya. Ilmu berkaitan dengan bahaya faktor fisika, berarti harus tahu tentang electrical safety, harus tahu tentang ya yang berkaitan dengan physical hazard. Kemudian juga nanti ada biological hazard, berarti harus tahu tentang ilmu toksikologi industri dan lain sebagainya. Kemudian juga bicara mengenai planning, ada nanti elemen berkaitan dengan identifikasi peraturan perundangan dan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan, sehingga nanti supaya bisa mengimplementasikan elemen ini dengan baik, sehingga nanti kita perlu ilmu berkaitan dengan peraturan perundangan dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga nih misalkan pada kita bicara di elemen sistem manajemen ada namanya komunikasi. Berarti bagaimana supaya nanti kita bisa mengimplementasikan elemen komunikasi di dalam sistem manajemen K3 dengan baik, berarti kita juga perlu nanti belajar tentang ilmu komunikasi industri, kemudian juga mungkin ilmu kaitannya dengan people management, dan lain sebagainya. Nah, sehingga menurut saya materi yang harus benar-benar dikuasai oleh teman-teman ini adalah tadi ya, kaitannya dengan sistem manajemen K3, bukan hanya menghafalkan pasal-pasalnya atau klausul-klausulnya, tapi juga harus paham tentang apa esensi dari setiap elemen yang ada dalam sistem manajemen. Tadi bicara mengenai kontraktor safety management system, nah, itu juga ada di dalam elemen sistem manajemen K3 ya. Kalau di ISO 451 ada di klausul 81-nya ya, berkaitan dengan nanti bicara mengenai procurement, kemudian ada kontraktor, bagaimana pengendalian kontraktor. Nah, disitulah CSMS. Gitu. Seperti itu. Saya kira mungkin sedikit tambahan dari saya, Mas Danang ya. Jadi silakan bagi yang masih duduk di kuliah, ada nggak nih? Nggak ada ya, semuanya sudah lulus ya. Nah, itu penting, modal utama untuk bisa ke dunia K3 adalah menguasai prinsip daripada sistem manajemen K3. Terima kasih. Ya, baik Pak Tri, terima kasih Pak. Terkait prediksi kedepannya Pak, K3 kedepannya di Indonesia itu akan seperti apa Pak? Apakah diprioritaskan atau mungkin akan sama seperti sekarang kayak gitu Pak? Dari Pak Tri mungkin. Saya sempat membaca di undang-undang yang baru ini ya, yang pasalnya banyak sekali itu. Kalau tidak salah, saya lupa pasal berapanya. Di situ ada kewajiban bahwa setiap perusahaan yang sudah beroperasi 2 tahun itu wajib untuk menerapkan sistem manajemen K3. Nah, itu ditegaskan kalau salah ya. Nah, nanti kalau misalkan tidak menerapkan sistem manajemen K3, itu sanksinya bisa dicabut izinnya ya. Jadi sekarang di peraturan yang baru ini, dia pemerintah sangat tegas ya. Setiap perusahaan hukumnya wajib. Nah, dia diberikan waktu maksimal 2 tahun pertama semenjak dikeluarkannya izin beroperasi perusahaan itu. Nah, artinya apa? Artinya ya ini kedepannya memang nanti SMK 3 itu lebih ditekankan lagi untuk diimplementasikan, sehingga ini juga buat teman-teman merupakan peluang ya, lapangan pekerjaan lebih luas. Sehingga karena apa? Karena setiap perusahaan, makin banyak perusahaan yang
membutuhkan ya, untuk implementasi sistem manajemen K3, sehingga mereka juga akan membutuhkan tenaga K3-nya. Gitu. Mungkin itu sedikit dari saya berkaitan dengan prediksi ke depan. Oke. Nanti kalau ketemu saya lagi nyari-nyari peraturannya. Kalau ketemu nanti saya coba bisa share. Ya, baik Pak. Baik Pak Tri, terima kasih banyak Pak Tri. Sama-sama, terima kasih. Oke Pak, dari rekan-rekan yang lain, sepertinya ini peserta kita makin malam makin berkurang, sepertinya kita semakin malam nih Pak. Jadi mungkin untuk rekan-rekan, kita kasih satu kesempatan lagi, mungkin ada yang mau bertanya atau mau diskusi, atau mungkin nanti bisa melalui via WA mungkin Pak Bambang ya. Kalau misalnya ada yang mau minta kontaknya, boleh kita share ke orangnya Pak. Pas misal mungkin di luar ini ada yang mau ditanyakan, mungkin seperti itu. Oke, baik. Ya, karena sudah malam juga, waktu telah menunjukkan pukul hampir 9:30 ya. Dan kami mengucapkan sekali lagi kepada rekan-rekan selamat merayakan Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, untuk acara terakhir kita mau foto bersama. Boleh untuk rekan-rekan untuk menampilkan kameranya agar kita bisa screenshot. Gimana caranya? Boleh? Ya, Pak Ferry sudah. Mas Pengku. Ya, boleh. Mas Nana. Ya. Oh, ini Mas Nana di daun-daun ini di mana ini, Mas? Dicari yang seger-seger di Bekasi ya, Mas. Oh, ya, baik. Bekasi ini ngendi Mas Nana? Aku neng Pedurenan sekarang. Pedurenan itu nanti Pak Ida. Dari zaman kuliah sampai sekarang sukanya di semak-semak. Yang penting menghasilkan. Oke, baik. Baik, sudah. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin saya tutup dulu sebelum acara Sapa Menyapa lagi. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin juga. Kami persilakan. Saya dari MC pada malam ini mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin untuk live Mas Danang dan teman-teman semua. Ya, boleh Pak Tri. Terima kasih. Pak. Boleh kita sapa yang paling muda nih, Mas Pengku. Jangan keluar dulu, Mas. Kita tadi belum mendapatkan teman-teman yang junior. Mungkin. Itu. Gimana, Mas? Mau keluar ya tadi, nggak jadi. Sekarang Mas Pengku di mana nih, Mas Pengku? Oh, di Tangerang sini sekarang. Lagi libur. Libur. Oh, saudaranya di Tangerang ya? Oh, iya, benar. Tangerangnya mana, Mas Pengku? Cipondo. Oh, Cipondo. Baik. Saya juga di Tangerang, tapi di Cikupa. Agak jauh sih. Iya. Selisih 2 stasiun, nah. Nggak naik stasiun. 1,5 jam. Kalau Cipondo. Cipondo Ciledug. Oh iya, angkatan 17 nggak ada ya yang join? 17 ada tadi.
tapi dicolek nggak keluar. Oh. Keluar. Bu Dina ini tadi. Pak Ida, tadi kendalanya bagaimana Pak? Terkait apa? Zoom-nya lagi full, lagi mute Pak, di mute ternyata. Di mute Pak, Pak Ida. Ya. Maaf. Iya. Biasa Mas, kendala reuni sama halal ya memang lagi banyak sih. Lagi banyaknya, iya Pak. Oke Pak. Lagi Oke, banyak. saya ini dulu.